tiba-tiba takutnya kita habis ribut sama laki, habis ngata-ngatain suami, dasar parah payah. Laki dikatain parah, dikatain payah gara-gara gak punya duit separuh. Nah, kita belum minta maaf sama suami, tiba-tiba pagi-pagi sudah meninggal dunia. Ini yang kita takutkan. Makanya minta sama Allah, kalau emang mau meninggal masih aba-aba, ya Allah, tapi jangan gede-gede aba-abanya, aja gitu. Ya, paling kaki kalau kita ajak jauhan dikit mungkin rada-rada ya, rada-rada pegel gitu. Itu aja deh Bu ya. Duduk ngaji juga kalau lamaan dikit rasanya gimana gitu ya, dipinggang pada cenut gitu, itu juga udah apa-apa. Iya, pulang kita lihat rambut kita kayaknya udah ada yang beda. Ada yang beda enggak? Enggak ada yang ubanan ini mati juga ya. Enggak ada tuh ya, tinggal kelihatan. Iya, kalau di rumah mantan kita buka kita ini udah ada apa-apa tuh, Ijroil datang menjemput kita. Nah yang kedua, Adam. Apa di situ? Wa umul adabi kilatul kalam. Kata Nabi, sumber yang kedua yaitu ada, supaya adab kita tetap terjaga, maka kurangi bicara yang tidak bermanfaat. Jadi jangan banyak ngomong. Makanya kan hadis ngomong, mendingan diem itu emas daripada kita ngomong orang se-RT jadi ribut. Gara-gara kita, orang sini pada ngomong, dia ngomongin ke sini, dia ngomong, jadi ngadu. Akhirnya si A sama si B jadi berantem gara-gara kita. Yang enak mah kalau ada omongan yang menyakitkan, ada omongan yang gak berguna, cukup sampai di diri kita. Ini sering kita ke warung misalnya, ada orang di warung ngomong, nggak tahu nggak? Ada berita baru, bilangin aja tahu. Tahu saya. Yang kalau berita nih kira belum tahu. Padahal kita memang belum tahu. Tapi kalau kita rata-rata beda, kepo dikit dong. Yo ceritain panjang lebar. Kita dapat di sini, kita pergi, kita ceritain lagi. Nanti orang di sini ceritain lagi. Akhirnya omongan satu jadi 1000. Tuh, makanya banyak orang yang kehilangan adat, kehilangan akhlak, kehilangan moral lantaran dia banyak bicara sesuatu yang tidak benar. Nah, makanya yuk kita jaga adab moral. Kan udah dikata yang gak beradab itu apa sih? Laisal adab kadubak, orang yang tidak beradab seperti nyamuk. Coba dah, nyamuk pakai adab gak kalau bersama kita itu dalam sholat, itu apa ya kalau nyamuk bunyinya nyaring banget. Kita mau perang, emang kita lagi sholat, kata Imam Syafi'i, kita jangankan banyak gerak kalau lagi sholat membatalkan sholat kita. Kita enggak pukul, tuing-tuingan, berarti itu emang orang juga begitu sama. Kalau orang enggak punya akhlak sama nyamuk. Nanti besok kalau ada orang gak beradab nyamuk tuh, insyaallah kira-kira dia marah apa enggak? Kan ada orang di jalanan karena memang tidak punya adab, jalan nyelonong aja. Padahal orang yang punya adab seharusnya kan bertanya. Aturannya orang yang di motor yang lagi naik kendaraan dia nanya orang yang lagi jalan kaki. Yang lagi jalan kaki dia nanya orang yang lagi diri. Orang yang lagi diri dia nanya orang yang lagi duduk. Itu seharusnya itu ajaran-ajarannya. Cuman kalau kita beda, kadang-kadang kita yang lagi duduk nanya orang yang lagi lewat, woi gimana? Salah apa enggak? Ya enggak, yang kita mah pada bares. Yang salah, yang lewat dia kagak nanya kita juga diem aja. Ya, juga mah lagi duduk rumah gua, jadi mah lewat rumah gua dah, jadi sekejap. Akhirnya orang itu mah ngajak berantem. Nah ini pelajaran buat kita ya. Kalau besok jalan pagi misalnya ada orang lagi diri siapapun itu yang permisi dah. Kali kalau kita bingung mau nanyanya, saya panggil tante, takut ntar dia marah, panggil empok, takut kesel, panggil ibu dia merasa masih muda, udah permisi aja, permisi ya. Itu insya Allah dengan ngomong seperti itu aja orang merasa dihargai.
Nah ini kadang-kadang kita lagi nyapu lewat, gitu. Masalah kan kalau kita mau berantem enak banget kita gebrak di belakang, lewat pakai kedebong kayu, bu lama-lama kedebong marah, atau kedebong gua bayar disalahin lu meja lo kalau kaget kagak nanya, apa jadi kedebong ya disalahin juga, siap banget. Kayak kedebong lu lewat nyelolong aja nggak permisi. Yang segini aja kecil ringan, tapi ini berarti adanya di sumber ada. Kata ibu saya emang nggak ada orang, saya nanya aja sih. Wah, bangetan bener, bukan bener cuma bego. Yang nggak ada orang, oh pada ngapain? Siapa nggak ada? Ntar saya tanya enggak, gitu. Tapi boleh kita kalau ke rumah orang, memang begitu. Gak ada orang bisa nih, gitu kadang-kadang kita. Tapi jangan selalu masuk ya bu. Nih juga ada nih, mentang-mentang akrab banget sama tetangga kita, masuk aja. Kata ibu saya udah assalamualaikum 3 kali kagak nyaut-nyaut orang, pintunya saya buka kebuka, saya masuk aja. Ini ada ini, nggak boleh. Kata ibu saya udah akrab sudah rasa, tidak boleh kalau udah 3 kali kita salam tidak disautin pulang. Kenapa nggak bolehnya? Karena khawatir. Ketika kita masuk aja merontok orang lagi ngapain di dalam rumah. Ayo, lagi ngapain? Siapa tahu dia lagi makan durian ngumpet-ngumpet. Dia assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Begitu. Ibu mau bangetan nyolong. Ada. Nah, yang lagi ngumpet. Itu satu. Yang kedua kita nggak tahu orang lagi membenam. Membenam doang kan, emang dia sengaja gak tahu apa dia gak denger, kita nyelonong aja. Itu juga ada ya bu. Udah aja, gak usah kita pulang lagi, ntar berapa jam lagi baru kita balik lagi, begitu. Atau sekarang makan ada HP, WA. Ini saya mau bawain duit, kamu ada di rumah gak? Oh gue cuma tidur, gue udah lautan ada. Masya Allah, ini adab nih. Apalagi contoh adab. Kita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, adab yang terkecil menurut orang, remeh menurut orang, tapi di mata Allah sangat besar pahalanya. Suami ada lagi duduk di depan, lagi ngerokok, lagi ngopi, kita pengen BAT ke kamar mandi. Adab juga, papa, abi, ayah, yang emas, akar, jadi banyak lama. Mama mau ke kamar mandi ya, itu. Kata suami iya begitu kan. Ini mah kata ibu lebay amat juga mandi izin. Ini penting. Siapa tahu di saat kita lagi mandi ada tamu dari kita. Ketika itu juga suami tahu karena kita udah izin. Pak ada ibu nggak? Oh ibunya lagi di kamar mandi, tungguin ya. Tuh ditungguin. Coba kalau kita nggak izin. Pak ibu ada nggak? Dia kemana ya? Tadi ada kemana ya? Dia pergi kali. Nah itu orang pergi. Kita keluar dari kamar mandi. Tadi dia nanyain siapa ibu Anu, terus kan orang kayak mana bilang, ya kan bawain saya dulu. Ngecoba. Salah siapa coba itu? Salah kita. Makanya mulai hari ini, ingat-ingat tadi ya, mau ke warung izin, mau ke kamar mandi izin, udah di kondangan, khawatir nanti di tempat kondangan kita nggak pulang lagi. Apa emang lagi nonton dangdut ketimpa lampu? Nauzubillah semua nauzubillah. Jangan ya itu masuk terus mati. Ayo kamu mana-mana termasuk mau ngaji seperti ini izin sama suami. Ibu udah keren banget, udah betul banget. Papa, mama mau ngaji ya ke kerotaan. Tidak boleh. Emang kenapa papa? Ini hari libur. Papa lagi ada di rumah. Jadi temenin papa di rumah. Ya ibu gak boleh pergi. Meskipun udah rapi, pas bentaran doang nggak boleh. Ibu pergi juga, dilaknat sama Allah. Ayo, yang bangun berarti ibu gak dapat izin. Dapat izin semua? Nah, insya Allah. Enak bu, lagi kalau kita minta izin, mas siapa tahu suami kita ngasih duit. Enak kan jadinya. Bapak mau pergi ngaji ya, salaman aja sekalian. Salaman sekalian pergi. Kan rumah ini. Ya Linda dikasihnya mah merah-merah, tapi pas tadi mah keluarnya yang abu-abu. Buat apa itu yang merah?
bukan bahasa atau pakai kesetu, dicilok. Masya Allah, biar tidak gimana kadang modelnya Bu ya. Yang penting kita coba untuk merubah kebiasaan menjadi kebiasaan yang baik. Mulai kita hormati suami kita, meskipun dia sudah tidak menghasilkan uang lagi buat kita. Tapi ingat masa lalu itu penting. Yang ketiga, sumber ibadah. Supaya ibadah kita sekecil apapun punya nilai, punya makna di hadapan Allah. Sholat duha 2 rakaat. Dari zaman dulu 2 rakaat juga biarin, jangan apa. Yang penting kerjain. Tahajud 2 rakaat juga, jangan apa-apa. Witir 1 rakaat enggak apa-apa. Yang penting kita kerjain. Lalu apa? Biar semuanya itu punya nilai ibadah. Maka kata Nabi, kurangi dosa. Illa tujuh. Kurangin dosa. Jangan ini mah ngaji jadi dosa hobi. Sholat malamnya kuat tapi ngerupik mulu. Tak ngomongin mertua, tak ngomongin adik ipar, tak ngomongin laki, tak ngomongin anak mantu. Kan dosa ini. Makanya ibadah kita jadi kalis. Ibarat katanya ada seperti air di daun keladi, di daun talas, nggak berbekas. Jadi kita ibadah juga nggak ada hasilnya, nggak ada sisanya. Makanya yuk kita kurangi dosa. Yang kayak mana sih dosa ya? Ya ini itu aja deh pokoknya dah. Kalau suami lagi malam kita nggak jadi awal katanya begitu. Saya sering dipatatin istri saja. Patatin istri kalau tanggal tua. Kalau tanggal muda begitu istri kagak patatin saya. Ya Allah begitu ya. Jangan, itu juga termasuk kita bermuka murah, bermuka masam terhadap suami, itu juga dosa. Makanya kita pulang lagi semuanya cari kalau suaminya ada. Assalamualaikum, pegang tangannya, cium plak. Cipiki, iya. Kan sunnahnya apa? Nih cium, nih. Kemudian ini lagi. Cium pipi kanan, pipi kiri, langsung suami yang nyium kening kita, jangan kita bilangin, bang, sekali-sekali atau kalau bisa setiap hari cium kening istri. Karena ketika suami mencium kening istri maka berguguran dosa-dosanya. Amin. Tuh, ntar pulang dari sini bilang, apa? Sering-sering cium kening mama ya, ntar papa nggak punya dosa pisan. Nah terus kitanya sebagai istri cium pipi kanan, pipi kiri suami, meskipun kita nggak pergi umroh, nggak pergi haji, kita sudah mencium hajar aswad. Amin, emang beneran lakinya hitam. Pahalanya seperti mencium hajar aswad. Ini yang kayak gini kalau ibu praktekin masuknya ke adab dan ibadah. Kata ibu, itu mah males kayaknya lebay. Ayo kapan lagi memulainya? Emang kalau kita mulai sesuatu yang nggak biasa adanya itu, iya dah coba. Tapi memang ada etikanya juga. Kalau mau begitu juga jangan di muka umum. Ini untuk sudah di depan masjid, kesian yang agak punya. Yang agak punya bayangannya banyak apa telah malam itu yang listrik. Ya jadi kita jaga. Kalau di dalam rumah mangga silahkan. Kalau di luar banyak orang cukup cium tangan saja, ya. Tapi kalau udah kebiasaannya nggak apa-apa sih. Kalau saya cium tangan doangan kalau di mana-mana mah. Kalau di dalam rumah apa beda kita ciumin dah. Kalau nyari pahala tangan begitu ya. Dan kamu kemana lagi bu? Gimana lagi? Yang terakhir kata Nabi, wa umul amani as-sabr. Sumber harapan kita sebagai manusia tidak ada satu orang pun yang tidak punya harapan. Sebelum kita menikah dulu kita punya harapan. Saya ingin membina rumah tangga dan saya pengen punya keturunan, kemudian keturunan saya bla 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 bla, itu harapan. Tapi tidak semua harapan kita diwujudkan oleh Allah. Makanya kita kudunya as-sabr, sabar. Begitu jangan ini mah. Mentang-mentang harapannya nggak terwujud langsung benci, langsung gak mau ngaji, langsung gak mau sedekah. Nah ini di sini nih pelajaran kita.
As-sabru kasibri murrun madaqatihi lakin ahla al-wasif. Kata Nabi, sabar itu pahit laksana jadam. Namun kalau kita laksanakan, kita kerjakan, kita telateni, insya Allah akan indah alam. Amin ya Rabbal. Jadi nanti pada akhirnya akan terasa manis. Meskipun di dunia mungkin kita tidak menerima itu balasan dari Allah, kita akan punya kampung akhirat. Yakin kalau di dunia Allah nggak balas kebaikan kita, tapi kita yakin Allah tidak pernah tidur, malaikatnya pun tidak pernah tidur, pasti ada catatan kebaikan kami. Mudah-mudahan itu jadi celengan kita buat di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Nah kayak gini juga yang sabar, pengurus terutama ngaji dan dikit ntar banyak, taruhannya ada apa enggak usah kita hiraukan itu. Kenapa? Karena taufik dan hidayah itu mahal. Tidak semuanya orang mendapatkan hidayah sekaligus taufik. Kalau kita mah hidayah dapat sekaligus taufik. Taufik itu hidayah sekaligus gerak langkah menuju ke tempat tersebut. Kita juga tahu ngaji itu wajib, karena ini ngomong gitu orang, tapi nggak ada taufik, ya diem aja di rumah. Contohnya teman gitu, dia tahu ngaji itu wajib, tapi dia nggak sampai kemari, berarti nggak dikasih taufik. Kalau kita mah hidayah dan taufik. Makanya pas masuk tadi bacanya apa? Allahumma tahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu kasih sayang. Nih Allah turunkan kasih sayang buat kita. Makanya orang yang rajin menuntut ilmu mah insya Allah nggak bakal susah. Biarin duitnya nggak usah banyak-banyak, karena duit kalau banyak kan itu kagak ngaji. Diajak ngaji kan lagi ngitung duit beda ngitung, tapi hitung lagi dihitung lagi. Jadi kita mah mintanya berkah. Biarin nggak pakai dihitung-hitung dulu juga penting berkah. Orang ngajak ngaji buat biaya ini ada, buat biaya maulid ada, buat biaya yatim ada, termasuk kita mau beli baju seragam dulu. Main bodoh-bodoh yuk, nah itu berkah namanya. Padahal duit kita kayaknya biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang duitnya berikut-ikut, lipat-lipat, berlepit-lepit. Kalau kita ajak ngaji, diajak sedekah, ibu mau ikutan gak nih? Kita mau ada ini, mau ada itu. Itu berarti nggak berkah. Kita malah alhamdulillah bisa relaksasi nih, karena ibu habis bohong dia ngajak kita bohong. Kemana? Ke Gunung Kapur. Kita mandi bareng di air hangat, yuk, saya rasa gitu. Yang penting odong-odongnya ada yang bayarin. Kayaknya boleh sekali-sekali kita ke Gunung Kapur pun. Ada di situ namanya apa ya? Ya Gunung Panjang ya. Gunung Panjang, bukan dari Kapurnya sebelah sini. Gunung Panjang saya sering sama si Abi mandi di sana. Tapi kalau yang jalan-jalan dari ini kayaknya bisa naik. Ini sekali ya, dia ada pusaran air panas. Saya pernah nyoba ambil saya taruh, ngambil makan. Saya langsung pegang bendera di sana, fotonya atau siapa itu di puncak apa? Ada di Papua, padahal ini di Gunung Kapur. Ya lagi sebelum ini mau iya. Kalau kapan di sana tadi kemarin dia pulang udah berapa menit, berapa jam, berapa hari dia bilang gitu. Cuma 3 jam lah, Papua deket banget. Nah ya itu sebelah paling dingin kan saya ya itu bu enak itu bu, buat apa namanya nabai itu tadabbur alam, itu murah meriah. Waktu itu cuma 10.000 naik masuknya, mandi mah beda, lain lagi ceritanya begitu. Apalagi kalau yang mandinya gratis mah enakan lagi, malah cerasnya gratis, enak gratis mah gak bayar. Iya cuman emang terbuka tapi lebih enak. Karena kalau belerang di ruang tertutup kita nggak boleh lebih dari 10 menit kan. Sementara kalau di ruang terbuka mah terserah 2 jam juga sebelum kita berisu di aja. Iya. Pernah nggak ke Gunung Panjang? Belum pernah. Ya berarti golongan saya ya. Ini buat tadabbur aja, tadabbur alam. Kita bawa timbel. Iya kita makan di sana makan doang di sana ya bu ya. Yang mau mandi yang enggak kita kan odong-odong aja sih. Odong-odong itu salah satu kendaraan yang sedang booming sekarang.
karena dia ruangan yang punya AC full. Saya full. Bisa, iya pulang dari sampai kerokin. Ya itu Bu. Ayo sabar terakhir ini harapan. Jadi ketika ibu punya cita-cita ataupun harapan kemudian Allah tidak berikan pada hari ini, pada saat ini, kita dianjurkan oleh Nabi harus sabar. Bisa jadi kalau dikasih sekarang kita nggak bisa terima. Bisa jadi kita minta itu bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi Allah akan memberikan bukan yang kita minta, tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi percaya di situ ya. Jadi kalau kita punya cita-cita jangan harus langsung bisa. Emang makan sambal. Kalau makan sambal kan langsung pedes ya. Tapi kalau punya cita-cita, kita punya anak, punya suami, kita sendiri pengen ini dan itu tapi belum terlaksana, maka kata Nabi dengan sungguh-sungguh kita harus menjalani dengan penuh kesabaran. Termasuk ngaji hari ini, biarin sampai di sini, nggak harus ibu buat mau ngaji nyari bukunya yang hebat, nggak usah ya, kita mah biarin, nggak usah punya ilmu tinggi-tinggi. Karena terserah ya, nggak punya ilmu, nggak punya gelar, mana yang juga profesor. Gelar saya cuma gelar tingkat, ya. Jadi kita mau mujakarro ilmunya ilmu yang pendek-pendek emang yang kita jalankan keseharian kita. Ini juga kalau ibu mau amalkan, insya Allah ya Bu ya. Yang pertama kurangi makan. Mulai sekarang ya, makannya agak dikurangi ya. Kurangi makan. Yang kedua kurangi bicara. Yang ketiga, kurangi dosa. Dan yang keempat, agar harapan kita terpenuhi, jalani dengan penuh kesabaran. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin wa ya Mujib as-sa'ilin. Nah, sebelum doa, kita salawat dulu nih. Salawat ini syair dari Bahar Kamil yang membuat hati kita jadi sadar bahwa sesungguhnya kematian itu pasti datang. Dan sesungguhnya sedekah jariah yang akan menjadi penolong kita dari dunia sampai akhir. Ya man di dunya mustaqim qad qallahu amal aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu yati baghtatan wal qabru sudul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai orang yang beriman, jangan sibuk dengan lamunan. Dunia ini permainan, ajal datang tinggal penyesalan. Dunia ini permainan, ajal datang tinggal penyesalan. Mati datang tiba-tiba, tak peduli tua muda. Janganlah ditunda-tunda, amal jariah janganlah lupa. Janganlah ditunda-tunda, amal jariah janganlah lupa. Nah ini pengingat buat kita ya. Mati itu datangnya tiba-tiba. Terus nggak mikir yang muda yang tua. Kalau emang udah waktunya maka mati lagi. Kemudian jangan kita tunda-tunda, tunggu nanti kalau udah kaya baru mau sedekah. Sekarang
mumpung masih diberi waktu dan kesempatan. Kemudian jangan terlalu sibuk dengan lamunan. Andai saya jadi orang kaya, andai saya jadi pejabat, andai saya jadi penguasa. Sesungguhnya dunia ini hanya permainan. Takutnya kalau ajal datang kita baru menyesal. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Ayo nanti pulang PR nih. Kalau suaminya ada, yang ada suaminya, yang ada suami, kalau suaminya ada lagi duduk, langsung ambil tangannya. Assalamualaikum Papa. Assalamualaikum Papa. Cium tangannya, cium pipi kanan kirinya. Paling antar suami kaget. Lah tumben. Jangan-jangan membekas. Terserah dia bagaimana ibu caranya nanti ya. Mohon maaf lahir batin. Mungkin kalau ada yang kurang baik itu datangnya dari saya pribadi. Tapi kalau yang baik-baik insya Allah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah-mudahan akan menjadi tambahan ilmu kita dari dunia sampai